Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Lalu bagaimana nasib Nadiem di KPK? KPK sendiri tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. KPK menyampaikan, tak menutup kemungkinan bila Nadiem menjadi tersangka dalam perkara yang diusut KPK itu. Memungkinkan. Seperti dalam perkara BJB itu kan ada satu orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, ujar jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan Kamis 4 September tahun 2025. Apakah seluruh wakil rakyat yang ada di sini sudah lapor harta kekayaan? Oh, sudah. Sudah lapor? Kapan terakhir lapor? Pada waktu pencalekan. Pada waktu dilantik masa jabatan. Karena saya ingin tahu persisnya kapan lapor karena saya ada catatannya sesungguhnya. Oh, ya. Saya bulan Saya ada catatannya. Laporannya kalau tidak salah itu bulan November 2014 ketika baru dilantik menjadi anggota DPR dan wakil ketua DPR. Sebetulnya yang paling rajin lapor harta kekayaan memang Bang Fadlizon. Anda paling rajin lapor harta kekayaan. Bang Nasir Jamil, kok di catatan saya Anda belum lapor ya? Nggak tercatat sama Nana mungkin? Tidak, saya cek terakhir laporan LHKPN itu 2009. Harta pejabat publik seharusnya bukan aurat. Jadi begini. Seharusnya itu bisa diketahui untuk sama-sama dipantau. Karena apalagi jumlah pendapatan anggota DPR dinilai begitu fantastis. Mengumumkan. Kalau tidak berwenang apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Menko boleh mengumumkan apa enggak? Boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu tidak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Tidak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolom delitum nolapuna sine privialege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini Masya Allah nih, nggak perlu berkias. Bahrawi Channel bisa bagus memang hanya satu ini rumah ini. Kok kayaknya dari tadi kok kita yang listrik ini yang BMW. Hybrid. Hybrid ya? Bukan listrik? Bukan listrik ya? Masya Allah. Parkiran semua di atas. Nanti bisa diturunin? Oh iya, Masya Allah. Tapi di atas kosong? Ada mobil. Ada mobil? Enggak. Allah Akbar. Ah, ini nih, mobil paling keren. Allah Akbar. Oh, mobil semua nih Bu. Di atas kantor, di atas. Oh, di atas 16. Hah? Enggak, plafonnya. Kalau di Mandalika yang biasa itu, ini. Jadi ini mobil collectible ya, yang disimpan, yang kalau dijual lumayan. Oh. Hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem.
penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak. Penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk, terjadinya penangkapan, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu rakernas Pak. Kami juga tidak asal-asal saja. Pasti kami lakukan pendalaman dan kegiatan-kegiatan penyidikan yang lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami tetap memperdomani pasal 5, bagaimana diatur dalam Undang-Undang 19/2019, di mana menyangkut masalah kepastian, kemudian proporsionalitas, masalah keterbukaan, akuntabilitas, dan juga kepentingan umum. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan, gitu, budaya, atau masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah operasi tertangkap tangan. Dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis, artinya bahwa ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime, maka penanganan penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan norma undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak lanjut dari penonaktifan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI, DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Demikian yang dapat kami sampaikan. Inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini. Dah dulu. Ketua, kemarin PPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada Saya kok. dengar dulu teman-teman. Ini rapatnya ditutup, gimana ceritanya Ketua? Ya, awal terbuka tetap terbuka. Dengar dulu. Ketua. Sekali dengar. tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. Pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. Saya alhamdulillah mengumpulkan lumayan duit itu di minyak. Karena dulu minyak untuk kapal. Kapal yang saya suplai adalah 3 tahun berturut-turut kapal perang Amerika. Oh iya, kapal perang Amerika? Kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia. Emang sering? Waktu itu sering, sekarang udah enggak. Zaman Donald Trump udah enggak. Zaman Barack Obama, saking kayaknya Amerika melaksanakan kegiatan 2 bulan sebelum kapal itu datang, dia udah bayar cash. Masya Allah. Nah, saya malah nggak banyak tahu kalau kapal Amerika nyandar ke Indonesia, nyandar ke Priok. Setiap 3 bulan datang. Kepentingannya? Ya biasa operasi di wilayah, masuk ke isi bensin di Indonesia, Jakarta, Bali, kebiasaan di 2 tempat itu. Nah, produk-produk inilah yang akhirnya kita dapetin 2 bulan sebelum dia datang, kita udah bayar uang cash. Gimana nggak dapat duit?